Kami berada di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ziarah kota Madinah, dikhususkan sholat di Masjid Quba. Sebelumnya tolong bantu share, like, komen, dan subscribe channel kami sehingga kami selalu bersemangat untuk membuat video-video yang menarik. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga bisa segera ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Jadi biasanya jadwal ke Masjid Quba itu berbarengan dengan agenda travel itu ziarah di kota Madinah. Jadi sekaligus sahabat sekalian. Pertama itu biasanya Masjid Quba, yang kedua itu ke kebun kurma, dan ketiga biasanya ke Jabal Uhud. Nah, dan diusahakan sholat zuhur sudah kembali lagi ke Masjid Nabawi ataupun ke hotel. Pada video ini saya akan berbagi terkhususnya untuk jamaah umroh yang pertama kali ke Tanah Suci atau pertama kali ke Madinah. Yang perlu diperhatikan, biasanya sebelum agenda ataupun jadwal kita ziarah ke kota Madinah atau city tour kota Madinah, itu sehari atau malam sebelum keberangkatan ada briefing ataupun informasi yang diberikan oleh tour leader ataupun mutawib. Jadi untuk sahabat, silakan pastikan jam berapa berkumpul. Biasanya kumpulnya sangat pagi sekali karena tadi agendanya ada beberapa tempat yang akan dikunjungi, dan ketika sudah terlalu siang sampai ke Masjid Quba itu biasanya rame karena jadwal dan agenda para travel itu pasti pagi ke Masjid Quba karena mereka ingin melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Jadi silakan patuhi jadwal kesepakatan untuk berangkat, jangan sampai kesiangan. Selanjutnya, silakan wudhu dari hotel. Jadi silakan wudhu dari hotel. Rasulullah SAW setiap pekan, biasanya hari Sabtu, itu selalu berkunjung ke Masjid Quba. Beliau berwudhu dari rumah dan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Dan insya Allah ketika sudah melaksanakan itu, kita akan mendapatkan pahala seperti kita berumroh. Luar biasa kan? Sebelum melaksanakan umroh, kita sudah mendapatkan pahala umroh. Jarak antara hotel ataupun Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba itu sekitar 5-7 km. Tidak begitu jauh. Oleh karena itu yang menjadi alasan travel mendahulukan juga jadwal di Masjid Quba. Setelah tiba di lokasi parkiran Masjid Quba, ini juga perlu diperhatikan. Para jamaah diharapkan untuk menghafal posisi parkir bus, plat bus, dan ciri-ciri bus. Karena seluruh travel, seluruh jamaah umroh itu agendanya pagi ke Masjid Quba. Jadi bus itu silih berganti parkir dan rame. Silakan nanti benar-benar dihafal. Siapa tahu saja kita terpisah dari rombongan gitu. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam masjid,
biasanya kita berkumpul di halaman Masjid Quba. Nah, di halaman masjid itu view masjid terlihat jelas, banyak sekali burung-burung ya. Jadi sangat indah sekali. Nah, kita biasanya sebelum masuk berkumpul di depan masjid ya, di halaman masjid tadi. Biasanya kita akan mesepakati jam berapa kumpul. Seperti biasa ada foto keluarga. Jadi sebelum masuk kita berfoto keluarga itu biasanya gitu. Karena mumpung kumpul ya, jadi kita foto keluarga. Dan selanjutnya nanti akan ditanya, bagi yang batal wudhu itu silakan melapor sehingga bisa memperbaharui wudhunya. Ini lagi bareng Haji Zakaria. Alhamdulillah bro. Beliau adalah jemaah yang semangat ya. Setelah masuk masjid, antara jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu itu berbeda. Jadi silakan berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Dan yang selalu diingatkan tetap sendal, diingat rak sepatu atau rak sendal tempat kita meletakkan sendal. Atau lebih enaknya masuk ke dalam tas sehingga nanti ketika keluar tidak perlu lagi mencari di mana letak rak sepatu atau rak sendal kita tadi. Jadi sahabat sekalian, ketika sudah di dalam masjid, silakan untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, baik sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Jadi sahabat sekalian, Masjid Quba ini adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah. Dan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 itu menceritakan bahwa Masjid Quba ini adalah masjid yang didirikan oleh dasar ketakwaan gitu. Jadi sangat banyak sekali keutamaan sholat di Masjid Quba. Untuk keutamaan sholat di Masjid Quba ataupun keutamaan Masjid Quba nanti akan kita bahas di video berikutnya. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas lebih ke teknis ya, sholat di Masjid Quba. Jadi untuk sahabat sekalian, baik calon jemaah umroh, calon jemaah haji, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa memaksimalkan ibadahnya di tanah suci, terutama di Masjid Quba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.